Pada tahun 2021, kerumunan pekerja mulai bermunculan di dataran tinggi di pegunungan, dengan puluhan truk yang mengangkut semua jenis peralatan, perangkat, dan perkakas, serta ribuan ton beton. Orang-orang Cina mulai membangun proyek mega lainnya. Kali ini, dalam kondisi yang sangat menantang, gempa bumi, cuaca buruk, dan fakta sederhana bahwa ketinggian tinggi pada dasarnya berbahaya. Semua ini telah menjadi bagian dari proyek sejak awal konstruksi. Namun, ini adalah Cina, negara yang tahu cara membangun dengan luar biasa, bahkan ketika berhadapan dengan tantangan terberat. Karena kita tahu proyek Cina selalu menarik, kita tidak dapat melewatkan untuk berbicara tentang apa yang telah dilakukan negara proyek mega ini kali ini, dan apakah mereka berhasil menangani kesulitan yang muncul. Proyek dimulai di Guizhou, provinsi yang dapat disimpulkan dalam satu kata, pegunungan, atau dua kata, banyak gunung. Dimanapun Anda melihat, ada gunung. Tidak serius, melihat provinsi ini dari luar angkasa, Anda tidak dapat melihat satu daerah datar. Ketinggian rata-rata Guizhou sekitar 1,097 km, dan pegunungan serta perbukitan membentuk 92,5% dari seluruh wilayah. Di atas itu, daerah tersebut adalah rumah bagi banyak gunung yang membentang hingga lebih dari 1,981 km. Misalnya, ada Liong di 2,177 km dan Fangjing dengan titik tertinggi mencapai 2,560 km. Gunung tertinggi adalah Jiu Caiping, yang menjulang setinggi 2,896 km. Ada juga piramida. Ya, objek-objek menarik di wilayah tersebut yang memikat imajinasi, membuat seluruh masa gunung di provinsi itu menjadi lebih beragam. Omong-omong, jika Anda berpikir bahwa kemiripan antara piramida Giza dan yang di Mesir tidak hanya dalam bentuk, tetapi juga bahwa manusia yang membuatnya, kami minta maaf jika mengecewakan Anda. Ini adalah formasi batu kapur yang berusia lebih dari 200 juta tahun, yang terbentuk di lingkungan laut. Secara umum, Guizhou memiliki gunung-gunung, gunung, dan lebih banyak gunung. Dan itu tidak seperti wilayah biasa dengan medan yang tidak rata. Di sini, pegunungan tidak bisa disebut biasa. Guizhou adalah provinsi di mana medan kasar bisa disebut ekstrim. Hampir setiap pegunungan di sini memiliki lereng curam, tebing, dan ada banyak air terjun yang jatuh dari ketinggian ribuan kaki. Surga sejati bagi pecinta olahraga ekstrim, tidak diragukan lagi. Dan ya, proyek itu akan membawa lebih banyak peluang untuk kesenangan yang luar biasa. Bayangkan saja kegembiraan para pekerja konstruksi yang pasti merasakan pembangunannya dalam kondisi yang berbahaya seperti itu. Tetapi kita akan membahasnya nanti. Untuk saat ini, perlu disebutkan bahwa di Guizhou, selain dari banyaknya gunung, ada banyak sungai, tepatnya 984 sungai, dan total aliran air dari sana mencapai 30 triliun galon. Dan Anda tahu apa arti sekumpulan sungai yang mengalir melalui pegunungan tinggi? Sungai memiliki potensi pembangkitan energi sebesar 18,74%, menempatkannya di urutan ke-6 di Cina. Tentu saja, tidak semuanya dapat digunakan, hanya 16,8 juta kilowatt, tetapi itu masih mencakup 4,4% dari kapasitas listrik tenaga air Cina di provinsi tersebut. Sejumlah besar pembangkit listrik tenaga air telah dibangun, termasuk gupan dan sistem pengangkat kapal yang menggerakkan kapal melewati gunung, mengangkatnya dengan total 200 meter. Ya, dengan semua gunung yang tak berujung di provinsi tersebut, orang Cina bahkan harus membangun bangunan seperti ini. Tampaknya banyak energi berarti itu adalah tempat yang baik untuk pembangunan ekonomi dan, karenanya, standar hidup yang tinggi. Namun, gunung-gunung, katakan saja, mereka mengganggu hampir segalanya, kecuali untuk menghasilkan tenaga hidroelektrik. Untuk memberi Anda gambaran, pada tahun 2023, pendapatan per kapita yang dapat dibelanjakan di Guizhou adalah 469 juta rupiah. Ini adalah angka kedua terendah di Tiongkok. Pada saat yang sama, PDB Guizhou pada tahun 2023 adalah 4.440 triliun rupiah, yang merupakan tempat ke-22 dari 31 provinsi di negara ini. Semuanya sangat membuat frustrasi, karena Guizhou terletak di iklim yang ideal untuk pertanian, dengan suhu tahunan rata-rata sekitar 10 hingga 20 derajat Celcius. Periode bebas es berlangsung dari 250 hingga 300 hari. Tidak ada musim dingin yang sangat dingin dan tidak ada panas yang menyengat di musim panas. Tidak ada masalah dengan curah hujan juga. Namun, segalanya tidak sesempurna di bagian paling subur di Tiongkok Tenggara, tetapi situasinya cukup mirip.
Jelas bahwa pertanian tidak dapat diatur di pegunungan, tetapi daerah lain dapat dikembangkan yang membutuhkan lebih sedikit ruang datar. Namun, ini juga bukan tanpa tantangan. Masalahnya adalah sulit bagi orang untuk berkeliling wilayah seperti itu, dan orang-orang itulah yang menggerakkan perekonomian, karena mereka adalah tenaga kerja. Sayangnya, untuk saat ini, Cina tidak dapat menggantikan mereka dengan robot yang mampu melakukan pekerjaan mereka sambil tinggal di pabrik atau pertanian. Ada banyak tenaga kerja di sini. Pada tahun 2022, Guizhou memiliki populasi 38,5 juta orang, yang hampir sama dengan populasi Kanada, Polandia, Malaysia, atau Maroko. Contoh nyata dari masalah bepergian di wilayah tersebut yang mengarah pada masalah dengan pembangunan ekonomi adalah kisah salah satu penduduk pemukiman Haiyan. Mereka menanam sayuran yang perlu dijual di desa lain, dan jalan ke sana menyeberangi sungai. Bagaimana orang ini sampai ke tujuan? Mereka menggunakan flying fox, kabel, atau tali dengan katrol pengaman dan pegangan. Itu adalah langkah yang cukup berisiko, terutama jika tinggi. Ditambah lagi, saat menyeberang seperti itu, mereka harus membawa makanan di punggungnya, yang merupakan cara sempurna untuk kehilangan sesuatu yang penting. Omong-omong, pemukiman ini memiliki lebih dari 20.000 rumah tangga dan sekitar 100.000 penduduk. Mereka semua pada dasarnya terputus, karena satu-satunya jalan keluar adalah terbang di atas sungai dengan flying fox atau menyewa perahu, yang membuang banyak waktu. Semua pilihan lain tidak ada, karena ada gunung di sekitar. Namun, pada satu titik, semuanya berubah dengan jembatan. Orang-orang segera membeli transportasi yang tepat, seperti sepeda motor dan mobil. Beberapa bahkan menjadi kaya, mulai menghasilkan sekitar 60.000 yuan atau 138 juta rupiah. Secara umum, jembatan adalah solusi yang sangat perlu dikembangkan. Jembatan dapat memberikan akses ke tempat-tempat di mana mereka dapat mendirikan setidaknya beberapa pabrik atau lahan pertanian yang terorganisir. Tetapi yang terpenting, jembatan memungkinkan orang untuk berkeliling semua gunung, tebing, dan sungai dengan cepat. Salah satu cara untuk meningkatkan situasi infrastruktur di Guizhou adalah proyek ini. Mereka mulai membangun keajaiban teknik ini pada tahun 2021, tepat di atas ngarai Huajiang, dengan sungai Beipon mengalir melaluinya. Lihat video ini. Menurut Anda, berapa tinggi struktur yang sedang dibangun? Jika angka 600 meter muncul di kepala Anda, maka ya, itulah berapa meter yang memisahkan dek jembatan dari dasar ngarai. Jadi, jika kita menumpuk dua menara Eiffel di atas satu sama lain, mereka akan menjadi hanya 1,524 meter lebih tinggi. Ini adalah rekor dunia. Selama konstruksi, orang Cina menyadari bahwa mereka membutuhkan lebih banyak epik, skala, dan kemegahan. Jadi, mereka memutuskan untuk menggunakan jembatan baja kaku dengan bentang utama 1,4208 km. Jembatan trus adalah struktur seperti balok di mana beban didistribusikan di dalam. Dengan cara ini, mereka membuat rekor baru di Guizhou, mengalahkan jembatan Humber di Inggris, yang merupakan jembatan gantung terpanjang di dunia. Ketika konstruksi selesai, yang dijadwalkan pada tahun ini, panjang total jembatan akan menjadi 2,8968 km, dengan lebih dari 2 lusin bentang, masing-masing sepanjang 39,624 meter. Insinyur Cina tidak melupakan estetika juga. Mereka ingin memberikan jembatan tampilan klasik yang diklaim akan tetap abadi selamanya. Apakah mereka berhasil atau tidak? Itu terserah setiap orang untuk memutuskan, karena selera berbeda. Tetapi tidakkah menurut Anda jembatan itu terlihat seperti yang lain? Bagaimana kalau sekarang? Ya, ada kemiripan dengan jembatan Golden Gate di San Francisco. Itu pasti. Seluruh proses konstruksi tampaknya sangat mudah. Seperti yang selalu terjadi dengan orang Cina yang berhasil menyelesaikan hampir semua proyek mega mereka dengan sangat cepat. Namun, pada kenyataannya, membangun jembatan di atas ngarai Huajiang adalah salah satu tantangan besar. Pertama-tama, struktur yang tinggi ini sangat keren dan mengagumkan. Lagi pula, ini adalah rekor dunia. Namun, pada saat yang sama, ini sangat berbahaya bagi mereka yang bekerja di lokasi tersebut. Orang Cina, tentu saja, menangani ini dengan baik. Setiap pekerja merasa aman karena mereka dilindungi dari kecelakaan berkat berbagai polis asuransi dan tindakan keselamatan lainnya. Tetapi setelah penilaian awal, mereka benar-benar menyadari bahwa pekerjaan akan lebih sulit dari biasanya.
Lerengnya ternyata tidak rata. Ini adalah komplikasi lain yang membutuhkan tidak hanya lebih banyak peralatan, tetapi juga lebih banyak sumber daya. Di lereng utara, mereka harus membangun menara beton setinggi 262 meter, yang 57 meter lebih tinggi dari yang di sisi berlawanan, yang tingginya 204 meter. Meskipun para pekerja merasa aman selama konstruksi karena berbagai perlengkapan keselamatan, mereka masih belum bisa 100% yakin bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Mereka mungkin diberitahu bahwa proses geologi di provinsi itu tidak berhenti ketika seluruh massa gunung ini terbentuk. Terkadang ada pemangkas bawah tanah. Di sini, tentu saja, ini bukan Jepang, dengan gempa bumi kuat yang sering terjadi. Guizhou jauh lebih baik. Namun, misalnya, menurut situs web pelacak gempa, dalam 365 hari terakhir, telah terjadi 8 gempa bumi di provinsi tersebut dengan kekuatan antara 4,0 dan 5,2 magnitudo. Jika kita melihat ke belakang, kita dapat melihat bahwa pada tahun 2012, provinsi tersebut dilanda gempa bumi dengan kekuatan 5,7 magnitudo yang mengakibatkan 80 orang meninggal, lebih dari 700 orang terluka, dan lebih dari 100.000 orang dievakuasi dari provinsi tetangga, Yunnan, yang juga terkena dampak. Pada tahun 2014, Yunnan dan Guizhou dilanda gempa bumi lainnya. Yunnan menanggung bebannya, dengan lebih dari 360 orang meninggal di sana. Tetapi pemangkas yang kuat juga merasakan Guizhou, jadi ada kasus gempa bumi yang cukup kuat, dan itu sudah berbahaya bagi struktur yang sedang dibangun, terutama jika kita berbicara tentang jembatan gantung raksasa. Masalah lainnya adalah iklim. Semuanya tentang apa yang terjadi di lokasi konstruksi, seperti yang dinyatakan oleh perusahaan Alyak dari Stockholm yang menyediakan peralatan. Proyek tersebut terletak di daerah dataran tinggi, yang meningkatkan perbedaan suhu udara antara siang dan malam. Hal ini menyebabkan peluang lebih tinggi untuk cuaca konvektif yang kuat dan angin konstan sepanjang tahun. Masalah terus menumpuk, tetapi orang Cina, seperti biasa, berhasil melewatinya. Tidak ada kecelakaan yang terjadi, setidaknya tidak ada yang kami temukan di domain publik. Laporan terbaru dari 20 Januari 2025 mengatakan bahwa bagian terakhir dari kepercayaan baja dengan berat 250 ton telah dipasang. Ini menandai penyelesaian 80% dari proyek. Sekarang yang tersisa adalah memasang segmen panel di antara rangka. Itu adalah hal terakhir yang harus dilakukan sebelum penyelesaian konstruksi yang direncanakan pada paruh kedua tahun 2025. Ini pasti akan terjadi, meskipun semua kesulitan, karena sekitar 4,2 triliun rupiah dihabiskan untuk jembatan. Pada kenyataannya, intinya adalah bahwa jembatan di atas Ngarai Huajiang akan membawa banyak manfaat bagi provinsi ini. Hal pertama dan paling jelas, tentu saja, adalah peningkatan infrastruktur antara wilayah Guizhou, seperti yang telah kami sebutkan, benar-benar menderita perlambatan pembangunan ekonomi. Seperti yang dinyatakan, jembatan akan memperkuat hubungan ekonomi antara Guang'anan dan Cananan. Hanya karena orang, barang, dan pada dasarnya apapun akan dapat bergerak melintasi ngarai besar yang dapat mereka lewati sekarang. Ada jembatan seperti Douge yang mengesankan, misalnya, tetapi mereka setidaknya 124 meter jauhnya. Ya, mereka tidak harus pergi ke salah satu penyeberangan itu untuk sampai ke sisi lain. Ada cara lain, meskipun dibutuhkan setidaknya 70 menit. Untuk perbandingan, setelah jembatan dibangun, menyeberangi ngarai akan memakan waktu 2 menit atau lebih. Secara keseluruhan, waktu yang dihemat di jalan sudah jelas. Seperti yang telah kita ketahui, peningkatan infrastruktur juga akan membantu mengurangi kemiskinan, tidak hanya karena semuanya akan bergerak lebih cepat dan lebih nyaman, tetapi juga karena peningkatan dalam industri pariwisata. Banyak orang di Guizhou telah lama menyadari bahwa turis adalah sumber uang, sehingga mereka mulai bekerja sebagai pemandu, menawarkan akomodasi, dan menjual souvenir serta barang-barang lainnya. Misalnya, pada tahun 2023, Guizhou dikunjungi oleh 1,3 juta orang, dan dari Januari hingga Agustus 2024, ada peningkatan hampir 11% dalam jumlah wisatawan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan bukan hanya wisatawan asing, pada tahun 2024, 8,8% dari semua wisatawan adalah orang Tiongkok dari provinsi lain. Jembatan akan memudahkan wisatawan untuk berkeliling, tetapi penyeberangan baru juga akan menjadi tengara bagi pengunjung provinsi. Pikirkan saja, bagaimana bisa tidak berhenti dan melihat jembatan tertinggi di dunia yang dibangun oleh orang Cina di bawah kondisi yang menantang seperti itu?
Ini adalah situs yang akan menarik banyak orang. Tetapi bukan itu saja. Mereka berencana untuk sepenuhnya mengintegrasikan jembatan ke dalam infrastruktur wisata. Elemen utama proyek ini adalah area layanan yang terletak di sebelah jembatan. Ini akan menggabungkan keindahan alam dengan peluang rekreasi modern. Total area akan menjadi hampir 4,2 mil persegi, sehingga akan ada banyak ruang untuk semuanya, mulai dari hotel modern dan pusat pengunjung hingga pelabuhan olahraga dan objek wisata yang unik. Misalnya, akan ada lift kaca yang membawa orang ke puncak Menara Selatan, lebih dari 179 meter di atas jalan. Akan ada kafe dan bar untuk mengamati bintang, di mana wisatawan dapat menikmati secangkir kopi dan pemandangan yang menakjubkan di bawah bintang-bintang. Petualangan berikutnya menanti pengunjung di tingkat bawah. Lift akan membawa mereka ke dalam struktur pendukung jembatan, di mana jalan setapak kaca sepanjang 792 meter dimulai dari lantai yang menawarkan pemandangan ngarai di bawah, membuat pengunjung merasa seperti melayang di udara. Tetapi sorotan utamanya adalah rute panjat tebing petualangan ekstrim, turunan gunung yang menakjubkan, dan meluncur dengan flying fox cepat melintasi ngarai. Semua ini akan mengubah Ngarai Huang menjadi magnet bagi para pencari sensasi. Dan yang paling berani akan mendapatkan pengalaman bungee jump dari platform 67 meter di atas Sungai Bipang, menawarkan lompatan tertinggi ke jurang di dunia. Sensasi ekstrim ini akan menjadi kartu panggil jembatan. Tetapi itu tidak semuanya. Jembatan juga akan menampilkan banyak pusat wisata yang dirancang dengan gaya futuristik, yang terinspirasi oleh arsitektur Zaha Hadid. Di sini, pengunjung dapat menyelami evolusi jembatan gantung, menjelajahi sejarah kuno Ngarai, dan belajar tentang tradisi lokal. Bagi mereka yang ingin menghabiskan lebih banyak waktu di daerah tersebut, ada bungalow pribadi dengan pemandangan jembatan, tempat yang sempurna untuk bersantai dan memulai perjalanan ke kaki Ngarai. Yang menarik adalah bahwa beberapa fasilitas wisata sedang dibangun di sepanjang jembatan itu sendiri, sehingga pengunjung dapat menikmati berbagai pengalaman sejak hari-hari pertama pembukaannya. Singkat cerita, Cina tahu bagaimana membangun jembatan dan menarik perhatian dunia saat mereka melakukannya. Tidak heran provinsi ini disebut Museum Jembatan. Perlu disebutkan bahwa seluruh negara ini terkenal dengan jembatan. Setiap tahun, lebih banyak dibangun di sini daripada di tempat lain di dunia. Tetapi Guizhou menonjol. Daerah ini adalah kiblat sejati bagi penggemar teknik jembatan. Dari 100 jembatan tertinggi di dunia, hampir setengahnya ditemukan di sini. Secara total, provinsi ini menawarkan lebih dari 30.000 struktur seperti itu, dari desain batu kuno hingga marmer, teknik mutakhir, dari penyeberangan kecil hingga raksasa yang melayang di atas ngarai multikaki. Jika Anda memeriksa 15 jembatan teratas dengan jarak tertinggi dari dek ke tanah di bawahnya, Anda akan menemukan bahwa 8 di antaranya ada di Guizhou. Segera, tempat teratas akan jatuh ke jembatan baru yang kita bicarakan hari ini. Tetapi untuk saat ini, pemimpinnya masih jembatan Douge, yang berjarak sekitar 200 km dari jembatan Huang Canyon. Douge adalah jembatan kabel 4 jalur dengan menara berbentuk 8 yang cerah, dan ketinggian dari dek ke sungai di bawahnya adalah 584 meter, yang luar biasa. Panjang jembatan Douge adalah 1,34 km yang tidak begitu mencolok, tetapi menyeberangi Ngarai dijamin akan meninggalkan kesan. Mereka membangun jembatan dari tahun 2011 hingga 2016, sekali lagi dengan cukup cepat dan di wilayah yang sama. Ini berarti orang Cina menghadapi tantangan yang sama yang telah kita bicarakan. Berikut adalah jembatan Pingtang, yang berada di peringkat ketiga dalam daftar jembatan dengan dek tertinggi. Jembatan ini menghubungkan jalan raya dari Pingtang ke Lon, melintasi lembah dalam sungai Cishui, dan berdiri di ketinggian 332 meter, serta membentang sepanjang 2,1 km. Perlu disebutkan bahwa menara tertinggi jembatan ini hanya 14,94 meter lebih rendah dari jembatan layang Mila di Prancis yang terkenal, yang memiliki desain serupa dan menempati peringkat pertama dalam daftar ini. Membangun struktur besar ini menghabiskan biaya 1,5 miliar yuan, atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Berikut adalah pemecah rekor lainnya. Jembatan lengkung terbesar di dunia, dengan dek tabung baja yang diisi dengan beton. Panjang total penyeberangan ini mencapai 1,88 km, dan bentang utama melambung tinggi 504 meter. Ada pepatah lama bahwa Guizhou adalah tanah di mana tidak ada 3 hari tanpa hujan, tidak ada 3 ladang tanpa gunung, dan tidak ada 3 koin di kantong siapapun. Menilai dari jembatan di wilayah tersebut,
Orang dapat menambahkan bahwa tidak ada 3 ngarai tanpa jembatan pemecah rekor yang menakjubkan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.